Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ismi Evan Syarif Wijaya Salim. Ana Aisufi Banjarwijaya. Umri Homsata Asyara Sanatu. Ana min madrasati Esmaita Syukriyah. Ana fi as-safi asyaratun. Wahadafi an usbiha sahsan ganiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ismi Fari Azkhairi. Ana ashifu fi Ketapang. Umri syittatu asyara sanatu. Ana min madrasati asyukriyah. Ana fi soffi asyaratun. Wahadafi an asbiha. Uridu an asbiha rajula amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ismi Hafil Aditya Syamil. Ana aisfahu fi Kutabumi. Umri sitata asyarosana. Ana min madrasati asyukriyah. Ana fi asafi asyahir. Wadafi an usbiha mumarmij. Assalamualaikum. Marhaban ismi Isan Zaidan Riftayasa. Ana aishu fil Taman Royal. Umri sitotu asyaroh sana. Ana min madrasati SMIT Asyukriyah. Ana fi as-saf al-ashir sitta. Hadafi huwa an akun rajul a'mal. Assalamualaikum, marhaban ismi Muhammad Raditya Gadza. Ana Aisufi Pinang Buana Gardenia. Umri Khomsata Asara Sanatu. Ana min madrasah SMIT Asyukriyah. Ana fi asafi asyaratun. Hilmi wan asbah tahiyan. Assalamualaikum, marhaban. Ismi Aryadika Azhar Sakif Maulana. Ais fi Sakat Muntajai Great Western. Umri sitata asyara sana. Ana min al-madrasah as-sanawiyati islamiyati asyukriyah al-mutakamil. Ana fi aslafi al-sadis al-ashar hadafi hu'an asha tayar. Saya Syamil. Di sini saya akan menjelaskan lapisan geosfer di bumi. Salah satunya itu litosfer. Litosfer adalah kulit luar bumi kita. Tebalnya bervariasi dari 10 km di dasar samudra hingga 100 km di bawah benua. Lapisan ini bukan sekedar tanah dan batu, ia adalah arsip sejarah bumi. Setiap mineral, setiap fosil menyimpan cerita jutaan laut. Namun, perubahan iklim mengubah cerita itu. Suhu globalnya naik 0,2 derajat per dekade sejak 1970. Bukan hanya mengalirkan es, tetapi juga mengganggu keseimbangan litosfer. Contohnya di Alaska, suhu tanah beku naik 3 derajat Celcius dalam 50 tahun, menyebabkan tanah ambles dan pipa minyak rusak. Jika litosfer rusak, seluruh ekosistem akan runtuh seperti domino. Setiap hari, manusia memompa 110 juta ton karbon dioksida ke atmosfer, setara dengan berat 10 juta paus biru. Di Indonesia, emisi kita mencapai 1,8 miliar ton karbon dioksida per tahun. 47% berasal dari kebakaran hutan dan gambut. Bayangkan, satu hutan Kalimantan terbakar, 1,5 juta ton karbon dioksida per hari dilepaskan. Itu seperti 300 juta mobil berjalan bersamaan. Bukan hanya karbon dioksida, metana dari peternakan sapi juga berperan. Satu ekor sapi menghasilkan 120 kg metana per tahun. Gas dengan efek rumah kaca 28 lebih kuat dari karbon dioksida. Saat kita makan burger, ada jejak karbon sebesar 3,5 kg karbon dioksida. Ketika mencair 150 miliar ton per tahun.
Jika semua es Greenland mencair, permukaan laut akan naik 7 meter. Jakarta, Surabaya, dan Medan akan tenggelam. Tapi itu bukan satu-satunya masalah. Saat es mencair, tekanan di kerak bumi berkurang. Lempeng tektonik yang tadinya tertidur mulai bergerak. Di Alaska, pencairan glacier memicu 3.000 gempa kecil per tahun. Di Himalaya, gesekan lempeng India-Eurasia meningkat 10% yang berpotensi memicu gempa 8 skala Richter. Bayangkan, bumi seperti balon yang terus dikempiskan. Litosfernya berderak. Hujan ekstrim di Jawa meningkat 20% sejak tahun 2000. Saat hujan 100 mm turun dalam sehari, 500 ton tanah per hektar bisa hilang, setara dengan 50 truk pasir di Bogor. Longsor pada tahun 2022 menghancurkan 120 rumah dan merenggut 32 nyawa. Ini bukan hanya bencana alam, tapi akibat ulah kita. Di NTT, 80% lahan kritis petani harus menanam di lereng curam karena tanah datar sudah tandus. Hasilnya, produksi jagung turun 50%, harga pangan melambung. Jika ini terus terjadi, 10 juta petani di Indonesia akan terancam kehilangan mata pencahariannya. Kita punya solusi. PLTS terapung di Cirata menghemat 214.000 ton CO2 per tahun, setara dengan menanam 5 juta pohon. Di Sulawesi, PLT Pesarula menghasilkan 330 MW listrik dari panas bumi yang cukup untuk 2 juta rumah. Teknologi saja tidak cukup, kearifan lokal juga kunci. Masyarakat Dayak di Kalimantan menggunakan sistem tanah ulen, yaitu melindungi hutan larangan dengan sanksi adat. Hasilnya, deforestasi turun 60% di wilayah adat. Di Bali, subak sistem irigasi tradisional menghemat 30% air dibanding pertanian modern. Kita tidak perlu menjadi superhero. Mari dari hal kecil, bijak memakai listrik, kurangi plastik, dan dukung kebijakan hijau. Di Bali, 100 desa adat sudah larang plastik sekali pakai. Bukti perubahan dimulai dari lokal. Ingat, setiap 1 Celcius dikenaikan suhu yang kita cegah, berarti 10 juta nyawa yang terselamatkan. Litosfer adalah warisan untuk anak cucu kita. Jangan sekarang atau kehilangan selamanya.